Halo semuanya, kali ini kami di sini akan membahas mengenai MSG, yaitu singkatan dari monosodium glutamat yang biasa disebut orang micin. Pertama-tama, sebelum kita membahas lebih lanjut tentang MSG, kita perkenalkan dulu. Nama saya Tiffany Tristan Harin, NIM 121330123. Dilanjut dengan teman saya. Nama saya Hengki Pratama, NIM 1213031. Perkenalkan, nama saya Saryanta dengan NIM 1213340. Perkenalkan, nama saya Febri Pratama dengan NIM 121330090. Perkenalkan, nama saya Hardi Pranda sendiri dengan NIM 121330028. Perkenalkan, nama saya Aulia Rahmi, NIM 121313039. Perkenalkan, nama saya Maya Dewi Junita dengan NIM 121330042. Oke, setelah kita perkenalan di awal, sebelumnya ada yang tahu nggak sih kita mau bahas apa? Kan tadi sempat disinggung di awal, kita mau bahas podcast ini tentang apa? Ada yang tahu? Micin. MSG bukan? Iya benar. Iya. Nggak ada yang tahu nggak sih MSG itu apa dan kepanjangan MSG? Nah, jadi kalau MSG itu adalah singkatan dari monosodium glutamat. Ini adalah salah satu bagian dari garam natrium dari asam glutamat. Itu tuh dilakukan dari proses fermentasi dan ini adalah salah satu jenis asam amino. Oh, jadi MSG itu bisa dipakai untuk apa aja sih, Sar? Ada yang tahu juga nggak di sini MSG itu bisa buat apa aja? Jadi MSG itu biasanya digunakan sebagai penguat rasa pada makanan yang memberikan rasa umami. Rasa umami sendiri memberikan rasa lezat kepada makanan. Jadi MSG itu rasa yang diciptakan berbeda jauh dengan garam ya. Dia menciptakan ada rasa gurih, ada rasa umami dari MSG itu sendiri. Kira-kira MSG itu biasanya dipakai di negara apa ya? Atau pertama kali muncul MSG itu di negara mana ya? Umumnya MSG itu biasa digunakan di masakan yang ada di benua Asia, seperti Cina, Jepang, dan Korea. Meskipun terdapat banyak kontroversi tentang keamanan MSG, banyak penelitian ilmiah yang menunjukkan bahwa dalam jumlah yang wajar, MSG itu aman untuk digunakan. Oh, jadi MSG itu takarannya harus sedikit ya, tidak melebihi batas, karena kalau melebihi juga tidak baik bagi tubuh. Iya, benar banget. Kira-kira nih, apa sih manfaat dari MSG itu sendiri? Apa MSG itu punya manfaat dari tubuh atau manfaat apa dari MSG itu sendiri? Di sini pastinya dong MSG ini bahas banyak manfaatnya. Di sini juga MSG ini memiliki manfaat meningkatkan rasa, memberikan rasa umami yang khas. Selain itu, MSG juga dapat membantu meningkatkan rasa makanan dengan cara yang berbeda dengan garam, yaitu dengan berbeda. Jadi di sini nih MSG ini kan kalau garam ini nih cuman asin, menambah asin doang. Sedangkan kalau MSG ini kayak manis, asin, asam, dan pahit yang ada di dalam MSG ini gitu. Oh, jadi MSG sama garam itu berbeda ya, bukan sama. Kalau ini Hardi bisa jelasin lebih detail lagi gak Hardi? Oke, tadi kan Aulia menjelaskan manfaat dari MSG ya. Yang pertama itu meningkatkan rasa. Nah, pencampuran MSG ini dalam makanan ini dapat menyeimbangkan rasa tanpa menghilangkan rasa asin, manis atau pahit. Kemudian itu ada memperbaiki rasa memperbaiki rasa. Nah, MSG ini berfungsi untuk memperbaiki rasa yang kurang enak atau hambar gitu. Yang ketiga itu mempercepat proses pencernaan. Fungsi MSG ini dalam tubuh kita itu untuk mempercepat proses pencernaan dengan enzim
enzim pitialin gitu. Yang keempat itu ada mengurangi kandungan garam. Nah, kan garam itu kalau kita makan terlalu banyak itu tidak baik juga kan. Nah, penggunaan MSG ini bisa dialihfungsikan gitu. Yang kemudian itu meningkatkan rasa makanan. Seperti itu ya. Banyak juga ya manfaatnya. Berarti benar juga ya dari MSG ini. Tapi kan Iya. pastinya di MSG ini punya kayak plus minusnya gitu nggak sih, kayak kelebihan sama kekurangan dari MSG ini. Di sini ada yang tahu Iya. nggak sih kelebihan sama kekurangannya gitu? Nah, untuk Kelebihannya dulu lah. Untuk kelebihannya sendiri itu tadi kan udah disebutin tuh sama si Hardi. Selain yang disebutin Hardi tadi, MSG juga dia tuh punya kelebihan yaitu untuk meningkatkan kandungan gizi. Jadi dalam MSG ini dapat meningkatkan selera makan, terutama pada orang yang mempunyai masalah selera makan yang rendah, yang pada gilirannya dapat membantu meningkatkan asupan nutrisi. Selanjutnya juga mengurangi penggunaan garam yang seperti udah disebutin Hardi tadi, karena pada penggunaan MSG dapat membantu mengurangi penggunaan garam dalam makanan, yang dimana tentu saja bermanfaat bagi kesehatan. Selanjutnya itu meningkatkan efisiensi masakan, di mana MSG dapat membantu mempercepat dan meningkatkan proses memasak dengan meningkatkan rasa makanan dengan cepat. Selain itu, MSG juga memiliki manfaat sebagai sifatnya yang stabil, karena MSG ini dapat kayak dapat di berbagai kondisi gitu, kondisi penyimpanan dan pemanasan, sehingga mudah digunakan dalam berbagai jenis makanan gitu. Oh, jadi Untuk MSG ini sendiri banyak tuh- juga ya kelebihannya. Iya benar. Kalau untuk kekurangan sendiri tuh ada yang tahu nggak? Oh, kalau kekurangannya itu ada banyak tuh, ada 5. Yang pertama itu reaksi sensitif, dimana kalau kita keseringan makan micin itu, makan MSG itu bisa seseorang itu bisa lebih sensitif gitu terhadap makanan. Bahkan kita bisa lebih ngerasain sensitif yang berlebihan gitu, kayak sakit kepala, keringat berlebihan, atau sensasi terbakar di leher. Lalu yang kedua itu potensi ketergantungan. Ketika seseorang terlalu sering mengonsumsi MSG itu bisa, lalu ada efek sampingnya itu banyak yang dari bagian tubuhnya ini tuh banyak yang enggak di tuh. Oke, oh jadi ada kekurangannya juga. Nah, Di selanjutnya- samping ada kelebihannya juga ada kekurangannya juga. Oke, sekarang kita lanjut dari bahan utama dari MSG itu apa sih? Kira-kira MSG? Jadi MSG ini terbuat dari tetes tebu melalui proses fermentasi dengan menggunakan bakteri Brevibacterium lactofermentum. Adapun bahan baku yang digunakan yaitu canned molasses, bed molasses, tepung tapioka, dan raw sugar. Kira-kira Hengki tahu merek apa yang ada di pasaran ini? MSG. Contohnya salah satu mungkin. Ajinomoto gitu, Sasa, Ya. Selain dari bahan bakunya itu tebu, MSG juga itu punya manfaat juga loh untuk tubuh. Kira-kira manfaat MSG untuk tubuh itu apa? Nah, di sini nih ada manfaat MSG ini, ada manfaat untuk tubuh. Di sini itu untuk tubuh ini dapat menyerap nutrisi secara maksimal ke dalam tubuh dan juga bermanfaat untuk meningkatkan fungsi otak dan juga otot. Jadi tubuh itu juga sebenarnya butuh nutrisi dari MSG juga, tidak melulu yang tidak ada nutrisinya MSG, makanya MSG itu bisa dikonsumsi untuk manusia juga. Manfaat MSG juga tuh ada di dalam tanaman loh. Kira-kira apa yang ada di dalam tanaman itu? Oh, jadi ada beberapa penelitian menunjukkan bahwa asam glutamat yang merupakan komponen utama dari MSG dapat berpotensi memberikan manfaat pada tanaman dalam beberapa cara. Yang pertama ada stimulasi pertumbuhan.
Dalam beberapa penelitian pada tanaman tertentu menunjukkan bahwa asam glutamat dapat merangsang pertumbuhan tanaman, meskipun mekanismenya pastinya masih belum sepenuhnya dipahami. Yang kedua, ada perlindungan terhadap stres. Asam glutamat juga diketahui memiliki peranan dalam melindungi tanaman dari stres lingkungan seperti kekeringan, suhu ekstrim, dan paparan bahan kimia. Yang ketiga, ada peningkatan toleransi terhadap penyakit. Dalam beberapa penelitian juga menunjukkan bahwa asam glutamat dapat meningkatkan toleransi tanaman terhadap penyakit, meskipun penelitian lebih lanjut diperlukan untuk memahami mekanisme tersebut. Begitu. Oh, jadi begitu, memiliki manfaat juga ya untuk tanaman selain untuk tubuh kita juga. Sebelumnya kita dari tadi ngomongin MSG aja nih. Ada yang tahu nggak sih sejarahnya MSG itu seperti apa? Nah, jadi gini, MSG itu pertama kali ditemukan pada tahun 20-an oleh profesor kimia yang bernama Kikunae Ikeda. Nah, beliau ini merupakan berasal dari Imperial University of Tokyo. Nah, ada beberapa sejarah yang mengatakan bahwa profesor ini waktu itu lagi masak sup. Nah, waktu dia cicip supnya itu ada rasa kaldunya itu lebih enak. Nah, setelah diperiksa, beliau ini sadar kalau peningkatan rasa tersebut terjadi karena ada penambahan rumput laut, dan dari situ terinspirasilah untuk mempelajari struktur kimianya gitu. Oh, Izin nambahin ya. Setahu saya pada tahun 1908 Profesor Ikeda telah menetapkan bahwa rasa gurih itu disebabkan oleh asam L-glutamat atau glutamat, di mana ketika glutamat digabungkan dengan natrium, zat tersebut dikenal sebagai MSG. Nah, pada tahun 1909 Profesor Ikeda mengajukan hak paten untuk memproduksi MSG secara komersial. MSG ini kemudian dikembangkan sebagai produk yang masuk ke dalam persediaan sebagai bumbu penyedap gitu. Nah, pada saat ini MSG merupakan campuran makanan yang populer dan dihasilkan dari fermentasi seperti pati, bit gula, tebu, dan molase gitu. Mungkin sejarah dari MSG ternyata dari Jepang ya asalnya, bukan dari negara kita sendiri. Kira-kira di Indonesia ini apakah ada pabrik pertama MSG? Nah, jadi sebenarnya di Indonesia ini ada pabrik pertama MSG itu ada di Indonesia. Yang pertama itu di Indonesia, yang bernama PT Ajinomoto Indonesia, yang bagian dari Ajinomoto yang berada di Jepang gitu ya, terkenal dengan produk MSG-nya. Jadi PT Ajinomoto Indonesia ini didirikan pada tahun 1969 dan menjadi salah satu produsen MSG terkemuka di Indonesia adalah Ajinomoto. Dan pasti semua kenal kan itu produk Ajinomoto. Nah, itu adalah salah satu produk yang dihasilkan dari PT Ajinomoto itu sendiri gitu. Jadi tujuannya itu adalah sebagai penambah rasa makanan dan meningkatkan rasa dari makanan tersebut. Itu. Jadi MSG ini pertama kali dibangun dan atau diciptakan oleh PT Ajinomoto di Indonesia. Kemudian MSG itu kan memiliki nama-nama ilmiahnya masing-masing gitu kan. Dari nama ilmiah itu salah satunya atau mungkin beberapa bisa disebutkan. Oke, untuk nama-nama ilmiah dari MSG itu ada kayak protein terhidrolisis, ragi yang diautolisis, garam monosodium monohidrat, monosodium glutamat monohidrat, natrium aminopentadioat. Kemudian ada monosodium L-glutamat monohidrat, natrium glutamat monohidrat, asam L-glutamat, garam monosodium monohidrat, penambahan rasa E621. Kurang lebih seperti itu nama ilmiahnya. Oh, seperti itu ya, agak banyak ya nama ilmiah dari MSG itu sendiri. Iya. Dari tadi kita
ngobrol tentang MSG, MSG itu apa, istilahnya apa, singkat dari apa. Ada tahu nggak sih cara kerja dari MSG itu sendiri gimana? Cara kerjanya itu seperti rasa gurih dari MSG merangsang ke reseptor pada lidah dan saluran pencernaan pada manusia. Kondisi ini ternyata bisa memicu pelepasan hormon yang bisa mengatur nafsu makanan. Dari cara kerja MSG itu berarti bisa dilihat kan, dia tuh mempengaruhi juga hormon kita kalau konsumsinya terlalu banyak ataupun sedikit. Kira-kira kalau misalnya konsumsi MSG yang terlalu banyak, itu ngefek nggak sih di tubuh kita atau di diri kita? Oh iya dong Pan, dia tuh MSG ini bakal ngefek ke tubuh kita. Nah, adapun efek samping dari mengkonsumsi MSG terlalu banyak itu dapat menyebabkan sakit kepala, mukanya merah, berkeringat, sesak napas, mati rasa, kesemutan, atau bahkan ada rasa terbakar pada wajah atau leher. Selain itu juga mengakibatkan jantung yang berdebar-debar, nyeri dada, mual, sampai merasa lelah atau lemah gitu. Oh, jadi kita harus memperhatikan jika kita mengkonsumsi, terutama juga MSG. MSG kan juga ada efek sampingnya dan memiliki kekurangannya juga. Jadi kita cermat-cermat aja dalam mengkonsumsi MSG bagi tubuh kita. Ya berarti ada plus minusnya gitu nggak sih di dalam MSG ini? Iya. 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 Kira-kira setelah kita berpanjang lebar bahas tentang MSG, bisa nggak sih ada yang nyimpulin satu kalimat aja MSG itu apa? Saya. Jadi ya, Singkat aja deh. menurut aku kesimpulan dari obrolan kita hari ini, MSG itu sebenarnya baik buat tubuh kita karena dia mengandung banyak sekali kelebihan dan manfaat untuk tubuh kita terutama. Namun sebanyak apapun sesuatu kalau dikonsumsi terlalu banyak itu nggak akan baik, seperti MSG dan dampak yang udah Saryanto tadi lihat ke kita semua. Jadi kesimpulan topik kita ini tentang MSG ini, sesuatu hal yang berlebihan tidak baik untuk tubuh dan tidak baik untuk lingkungan sekitar. Sekian, Ya, Ardi 2024. Makasih buat semuanya udah mau bahas tentang MSG, berbagi pengalaman, berbagi cerita tentang apa itu MSG, pendapat MSG yang kalian tahu. Sekian dari podcast hari ini yang telah kita bahas. Sekian dan terima kasih. Bye-bye semuanya. Bye-bye. Sampai ketemu. Ya. Sampai ketemu di podcast selanjutnya.